Hai Besti, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Dapur Pesek. Kali ini aku mau bikin pastel dengan isian sayur. Ini pastelnya renyah dan untuk pinggirannya itu rapi, tidak ada yang menganga ataupun terbuka dari hasil pipilannya. Ini kulit pastelnya tidak menyerap minyak. Kulitnya masih tetap kokoh meskipun sudah dalam keadaan dingin. Apalagi dimakan dengan saus kacang, ini bikin pastel sayur ini menjadi semakin enak. Oke Besti, mau tahu gimana cara aku membuatnya? Yuk langsung aja ke resep dan cara pembuatannya. Pertama-tama aku mau merebus sayurannya dulu. Nah ini aku menggunakan kentang sebanyak 350 gram. Ini kentangnya sudah aku cuci bersih dan aku potong dadu seperti ini atau potong sesuai dengan selera. Rebus kentangnya hingga matang dan ini kentangnya sudah matang, ini sudah empuk, kemudian kita bisa angkat dan tiriskan. Kemudian lanjut aku mau merebus untuk wortelnya dan ini wortelnya sudah aku cuci bersih dan aku potong-potong dadu seperti ini juga. Untuk banyaknya wortel nah kan yaitu sama 350 gram juga dan ini wortelnya sudah matang dan sudah empuk. Kemudian ini bisa aku angkat dan tiriskan. Kemudian lanjut aku mau menumis sayurannya. Siapkan wajan dan tuang sedikit minyak goreng. Setelah minyak panas, kemudian aku masukkan ini bawang merah yang sudah aku cincang halus. Aku gunakan bawang merah ini sebanyak 5 siung. Tumis bawang merahnya hingga layu dan mengeluarkan bau harum. Setelah bawang merahnya layu, kemudian aku tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah aku cincang halus juga. Bawangnya sudah matang, kemudian aku masukkan sayurannya. Aku masukkan wortel yang sudah direbus sebelumnya. Kemudian aku masukkan kentang yang juga sudah direbus sebelumnya. Lanjut aduk semua bahan hingga tercampur dengan rata. Kemudian aku tambahkan saus tiram. Aku masukkan saus tiram ini sebanyak 1 sendok makan. Tambahkan gula pasir sebanyak setengah sendok teh. Tambahkan micin secukupnya. Ini opsional, jika tidak suka bisa di skip. Tambahkan garam secukupnya. Lalu aduk hingga semuanya tercampur rata. Proses menumisnya ini tidak terlalu lama ya, karena untuk sayurannya itu sudah matang semuanya. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Dan ini rasanya sudah pas menurut aku. Kemudian ini bisa kita angkat dan sisihkan. Kemudian lanjut untuk kita mau membuat kulit pastelnya. Di sini aku menggunakan tepung terigu protein rendah. Ini aku gunakan kunci biru. Dan aku menggunakan terigunya sebanyak 250 gram. Kemudian aku tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh. Dan aku tambahkan kaldu jamur atau bisa juga menggunakan kaldu ayam sebanyak setengah sendok teh. Aduk semua bahan kering ini hingga tercampur dengan rata. Setelah bahan kering tercampur rata, kemudian aku tambahkan margarin sebanyak 3 sendok makan. Kemudian aduk margarin dan tepung terigu ini hingga tercampur dengan rata. Setelah margarin dan terigunya tercampur rata, kemudian aku tambahkan 1 butir telur, ini ukuran ya. Dan aku tambahkan minyak goreng sebanyak 3 sendok makan. Lanjut aduk semua bahan hingga tercampur dengan rata. Dan aku tambahkan air. Nah ini aku siapkan sekitar 50 ml, tapi untuk pemakaiannya dimasukkan secara bertahap ya, sambil terus diaduk adonannya dengan menggunakan spatula. Dan aku lanjutkan dengan menggunakan tangan ya. Tangannya sudah aku cuci bersih. Dan untuk total penggunaan airnya, di sini aku tadi mempersiapkan 50 ml dan ini masih ada sisanya sekitar 10 ml. Jadi untuk penggunaan airnya sekitar 40 ml ya. Uleninya tidak perlu sampai kalis, hanya sampai tercampur rata saja. Dan ini sudah tercampur rata. Untuk konsistensinya seperti ini ya. Dan aku mau pindahkan ke wadah lain. Aku biarkan adonan ini aku istirahatkan selama minimal banget 30 menit. Tujuannya agar adonan nanti lebih mudah untuk kita tutup dengan plastik wrap atau menggunakan kain bersih agar adonannya tidak kering ya. Dan ini adonannya sudah aku resting selama kurang lebih setengah jam. Aku pindahkan adonan ke alas silikon atau alas kerja. Aku padatkan lagi adonannya dan aku mau bagi adonan ini menjadi beberapa bagian. Untuk 1 piece adonannya itu aku timbang sekitar 25 gram dan ini adonannya sudah aku bagi-bagi ada sekitar 17 piece. Kemudian aku mau resting ini selama kurang lebih 15 menit. Jangan lupa adonannya ditutup menggunakan plastik agar adonan tidak
tidak kering. Dan ini sudah 15 menit aku resting. Kemudian aku ambil satu adonan. Jangan lupa untuk adonan yang masih menunggu itu dipakein plastik agar adonannya tidak kering. Kemudian pipihkan adonannya, giling dengan menggunakan rolling pin. Kurang lebih ukurannya seperti ini. Kemudian kita ambil adonan dan taruh di atas. Kemudian ambil isiannya. Ini aku tuang isiannya sebanyak 2 sendok makan atau sesuai dengan selera saja. Kemudian lipat kulit pastel yang di bagian tengahnya dulu. Rapatkan yang di bagian tengah. Lanjut rapatkan di semua sisi pinggirannya. Setelah pinggirannya sudah dirapatkan seperti ini, kemudian lanjut kita pilin. Ini aku siapkan air. Olesi air di bagian pinggirnya seperti ini. Sebelum kita mulai untuk pilinnya. Setelah diolesi air, kemudian lanjut kita pilin seperti ini. Dan air ini adalah salah satu tips agar hasil pilinannya itu tidak kebuka atau menganga nantinya saat digoreng. Nah, seperti ini ya hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Dan ini hasilnya ada sekitar 17 piece pastel yang siap untuk digoreng. Pastel ini bisa juga di frozen, tapi sebelumnya harus digoreng terlebih dahulu ya sebelum di frozen. Dan lanjut aku mau goreng pastelnya. Di sini aku siapkan wajan atau panci yang sudah berisi dengan minyak goreng secukupnya. Ini minyak gorengnya masih dalam keadaan dingin atau hangat-hangat kuku. Ini langsung aja aku masukkan pastelnya. Goreng pastel dengan api yang sedang cenderung kecil ya. Usahakan saat menggoreng pastel, itu pastelnya harus kerendam minyak semuanya ya. Setelah sisi di bagian bawahnya itu sudah sedikit matang, kemudian kita bisa balikkan pastelnya. Goreng pastel hingga kuning kecoklatan. Dan ini pastelnya sudah kuning kecoklatan, kemudian kita bisa angkat dan tiriskan. Dan seperti ini ya hasil pastelnya, itu bagian pilinannya itu tidak ada yang terbuka atau menganga. Lakukan hal yang sama hingga semuanya tergoreng semua. Dan ini hasilnya. Pastel renyah isi sayur sudah siap untuk disantap. Untuk hasil pilinannya itu rapi, tidak ada yang terbuka atau nganga. Dan ini pastelnya juga sudah dalam keadaan dingin, tapi pastelnya masih terlihat kokoh. Dan ini empuk banget, renyah banget. Dan isiannya juga gurih, enak. Dan pastel ini akan lengkap jika disajikan bersama dengan saus kacang. Dan ini untuk kulit pastelnya itu kering, tidak menyerap minyak. Hasil kulitnya memang benar-benar kokoh, namun renyah. Dan hasil pilinannya itu rapi, tidak ada yang terbuka sedikit pun. Nah, aku mau kasih unjuk untuk bagian dalamnya. Nah, ini teksturnya, ini benar-benar renyah banget ya. Ini sudah dalam keadaan dingin, tapi dia tetap kokoh. Untuk bagian dalamnya itu seperti ini. Ini aku coba makan ditambah dengan saus kacang. Ini enak banget. Rasanya bener-bener gurih, bener-bener kriuk, bener-bener garing. Pokoknya recommended banget untuk dicoba. Oke Besti, demikian video tutorial cara pembuatan pastel isi sayur ala dapur pesek. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video dan channel YouTube Dapur Pesek. Dan tekan juga tombol loncengnya bagi yang belum subscribe. Oke Besti, terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum.